kita itu berapa MIG ya, kalau seperti air ya. Kalau sendiri-sendiri kan gampang kasih pica. Maka kalau sama-sama Ada pertama kali masuk HPMIG itu sebenarnya cuma gara-gara satu, gara-gara kita itu tidak mau kalau kita sakit tidak diurus. Oh begitu. Cari tambahan. Itu sebenarnya dulu itu. Kalau di Makassar, Asrama Putra itu ada DP istilah yang malam apa ya, malam neraka lah. Malam neraka. Malam terakhir. Orang dia menentukan status orang sebagai penghuni atau tidak di malam itu. Kalau anak 1 minggu sudah setinggal, giliran malam mau malam nerakanya itu anak kabur. Porstenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, orang baku dapat lagi di Porstenga, podcast Rantau Salemba Tengah. Dan pada sesi kali ini, orang akan banyak bahas soal organisasi HPMIG. Apa itu organisasi HPMIG? Alhamdulillah, orang tim semua sudah menghadirkan banyak narasumber yang kira-kira mumpuni lah untuk membahas soal itu. Ada Kak Budi, ada Dr. Bill, ada mantan ketua HPMIG Jakarta Ical, ada kader HPMIG Jogja juga Kapian, dan yang diisukan mau maju. Isu, langsung to the point ya, to the point. Penasaran dengan orang dua, tetap stay untuk nonton di sini dan iklan. Mulai orang bahas satu persatu, orang kupas. Nah, kalau bicara HPMIG itu kan tentu orang bertanya-tanya, apalagi orang yang tidak kuliah di Gorontalo atau tidak di Gorontalo kan penasaran dengan apa sih HPMIG ini. Nah, karena di sini kebetulan ada Kak Budi yang paling senior, mungkin bisa menjelaskan tentang apa sih itu HPMIG, Kak Budi. Oke, terima kasih. Lumayan lu, Kak. Ada yang tidak dingin. Yang tidak dingin nih. Tim yang tidak dingin. Coba. Bantulah abang. HPMIG itu sebenarnya latar belakangnya itu kan kalau orang lihat dari sejarah itu kan sebenarnya organisasi rantau yang mempersatukan mahasiswa-mahasiswa rantau yang keluar dari Gorontalo yang menuntut ilmu. Sebenarnya dasarnya itu, ya kan, hanya bagaimana ada persatuan di rantau. Berarti khusus mahasiswa, Kak? Khusus pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa. Jadi sebenarnya yang SMA juga sebenarnya sudah boleh, Kak? Sudah masuk. Sudah boleh. Tapi mayoritas memang anggota HPMIG itu dari kalangan mahasiswa di setiap kampus yang ada di daerah-daerah, khususnya yang ada asrama Gorontalonya. Ya. Karena HPMIG itu identik dengan kalau ada asrama di situ berarti 99% ada HPMIG di situ. Ya. Begitu kira-kira ya. Tapi menurut sekedar anak tambahkan Giva, sejarahnya HPMIG itu mulai dari Jogja. Dari Jogja. Nah, dari Jogja. Sebagai kader Jogja kan. Gitu kan. Mohon maaf. Jadi dari Jogja waktu itu dibentuk Rukun Pelajar Mahasiswa Gorontalo di Masjid Kauman, di pelataran Masjid Kauman. Jadi Indonesia ini hanya ada 2 organisasi yang lahir di Kauman. Pertama Muhammadiyah, yang kedua HPMIG. Iya. Itu yang perlu juga jadi kebanggaan secara historis bagi orang ya. Siap. Nah, waktu itu RPMG itu turun ke jalan melakukan protes ke pemerintahan Orde Lama waktu itu. Orde Lama waktu itu presiden, Terlibat juga? Ya, Presiden Soekarno kan. Oke. Nah, itu baru tua sekali kasihan. Sebenarnya kalau tokoh waktu itu sejarah ini sudah dibukukan di tesisnya Kapunco. Oke. Oh iya. Nah, nanti teman-teman bisa secara akademik memang bisa HPMIG sudah dibukukan dalam tesisnya Kapunco. Yang betul memang HPMIG itu dari Jogja. Ya. Lahirnya di Jogja yang sebelum itu DP nama apa tadi? Rukun Pelajar Rukun Pelajar. Mahasiswa Gorontalo. RPMG. Nah, baru setelah berselang beberapa tahun kemudian sekitar 1960-an baru ada Mubes pertama. Nah, dari Mubes pertama ini kemudian muncul nama HPMIG itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam perkembangannya sebenarnya ada 2 poin penting atau 2 revolusi penting di HPMIG. Pertama, terlibat dalam demo kritik gerakan kritik terhadap Orde Lama.
Terus yang kedua, terlibat dalam pembentukan Provinsi Gorontalo. Oke. Nah, itu yang jadi apa ya? Fase sejarah penting bagi HPMIG. Kemudian gelombang berikutnya adalah gelombang ketiga adalah terbentuknya pengurus besar HPMIG yang waktu itu sekitar tahun 1999. Waktu itu masih sekarang waktu itu Pak Suharto Monoarfa ya. HPMIG dulu sistemnya masih presidium. Beralih menjadi pengurus besar itu di tahun 99 kalau anak tidak salah ingat ya. Tahun 99 Mubes pertama itu di Gorontalo. Terjadi kevakuman di zamannya Pak Menteri Suharto Monoarfa. Itu sekitar 15 tahun sistem presidium itu. Terjadi kevakuman, akhirnya senior-senior waktu itu bersepakat untuk membentuk satu sistem yang lebih segar, ya kan, yang lebih segar, pengurus besar, di mana ada ketua umum dan ketua-ketua umum cabangnya. Oke. Itu di Mubes pertama. Ya, sangat menarik ya kalau misalnya kita membahas soal sejarah, tapi juga menyangkut soal sejarah tadi itu, soal pembentukannya dan lain-lain. Saya juga penasaran soal orientasi organisasi HPMG ini apa? Entah politika, entah itu gerakan sosial kah atau apa. Namun di sini juga ada Dr. Bill karena di HPMG ini kan banyak warna sebenarnya, tidak satu corak yang muncul. Ada yang berbasis profesi, ada kabudi politisi, kemudian yang juga akademisi, dan masih banyak corak sebenarnya. Nah, saya mau minta tanggapan dari Dr. Bill mungkin. Orientasi organisasi HPMG itu seperti apa, Kak? Sebenarnya kalau kita bicara orientasi ya, itulah salah satu keunikan HPMG. Orang itu sangat fluid. Jadi, fluid ini cair Pak, jadi kan pencairan. iya, jadi sangat fluid. Jadi kita bisa fit di mana aja. Nah, itu yang jadi nilai jual kita. Mau ketemu orang akademis, kita bisa masuk. Ya. Ketemu orang birokrat, kita punya birokrat. Kita mau bicara tentang masalah-masalah yang sangat kekinian, kita punya studi-studi grup yang rutin membahas masalah-masalah itu. Dan kalau masalah-masalah kayak kalau sekarang anak bilangnya healing, HPMG bisa bermain. Ada healing-healingnya juga. Ya. Jadi kita itu sangat kompleks dan sangat kompak juga, tapi tidak melunturkan nilai dasar kita itu sebagai orang anak Gorontalo rantau yang ingin bersatu dalam satu visi, itu memajukan Gorontalo. Itu sih yang penting. Tapi kayaknya Jakarta ini terlalu banyak healing, nongkrong apa yuk kan. Nah, dulu itulah salah satu nilai jual Jakarta soalnya. Ya. Jadi apa ya? HPMG can be fun aja sih. Ya. HPMG can be fun. Can be fun. Gitu nanti DP. Ya. Sebagai informasi, jadi Dr. Bill ini mantan Ketua Umum HPMG Jaya tahun periode berapa? 2000 berapa ya? 2000-an, 2014. Nah, boleh cerita dulu waktu masuk HPMG bagaimana, Dok? Apakah memang hedon apa atau memang Kelihatan kayaknya memang. orang bilang HPMG Jakarta ini yang paling hedon. Iya kan? Kultur Jakarta itu memang kultur yang keras ya. Oh, parah. jadi kita itu ber-HPMG ya kalau seperti air ya. Kalau sendiri kan gampang kasih pica. Maka kalau sama-sama. Jadi begitu orang kultur Jakarta memang terlihat mungkin ya karena yang terekspos di media sosial kan anak Jakarta terkenal suka nongkrong, tapi kan orang tidak tahu di balik nongkrong itu apa obrolannya kan. Nah, itu obrolan ini yang penting. Iya, itulah karena sorry to say ya. Jadi kenapa Jakarta itu bisa jadi center dari HPMG walaupun lahirnya di Jogja? Karena kita tuh dulu event lokal yang kita bikin bisa jadi skala nasional karena dilakukan di Jakarta. Oh, karena ibu kota. Iya, karena kita punya nilai jual ibu kotanya. Jadi walaupun terkesan kita nongkrong di kafe, tapi itu pembicaraan skala nasional karena ada menteri, ada bisa kita mengundang dirjen, Bu Reina dulu waktu masih aktif, Ya. Usman. Apalagi dulu akses untuk informasi dan ke lembaga-lembaga negara itu sangat susah diakses. Ya dulu kan masih sebelum zamannya SBY kan, waktu belum terlalu terbuka ini akses informasi ya. HPMG itu bisa menjadi apa ya? Orang itu datang ketika kita mau bikin diskusi, ya kita datang orang bodoh aja gitu.
Jadi kayak tiba-tiba minggu ini kita bicara transportasi. Kita mengundang Kak siapa itu? Yang Kadis Perhubungan DKI sekarang. Kak Syafrin Liputo. Itu Kak Syafrin Liputo datang bicara transportasi dalam 10 tahun ke depan. Saat busway belum jadi, terus coba cerita busway di kelas sampai MIG. Tapi di Gorontalo bentor ada itu. Ada itu lah. diundang di sini kan. Ya bisa. Jadi bisa dibilang perintis salah satu kebijakan untuk pengadaan busway Busway itu salah satu dari sebelum pembicaraan HPMG. busway seperti sekarang ini sudah dicanangkan saat Iya. saat diskusi kita itu. Tapi itu orang di Gorontalo masih naik beca Nah sih. itu dia. Saat itu di Gorontalo masih Bendi masih merajalela. Masih Bendi. Saat Bendi masih Jaksa Ancor, spion-spion Oto. Tahun berapa itu? Oh, paling teh Ical belum lahir, Pak. Ical belum lahir 2000-an, 2010, 2011. Oh, so lahir ya. Lahir masih pakai cincin. Oh, beda cara. Ada yang tujuan. Iya. Bapak masih direncanakan. Solahir. Jadi Bung Gifar, ini Ical juga ini mantan ketua umum HPMG Jaya. Nah, itu Kak. Iya, karena juga Ical ini sebagai mantan ketua HPMG Jaya. Nah, tadi kan Kak Bill, Dr. Bill menyampaikan soal orientasi HPMG itu sebenarnya majemuk, bebas saja misalnya. Nah, saya mau tanya ini mantan ketua HPMG Jakarta Ical. Zaman Apa now, sebenarnya DP motivasi masuk HPMG? Yang sampai dia ini Intel. Kijang satu masuk cepat. Nah, terus Pak Ical. Oh, motivasi. Anak itu dulu dari sebelum anak kuliah di Jakarta, dari beberapa tahun sebelum anak kuliah di Jakarta itu anak sempat kenal HPMG. Karena kenal HPMG itu dari anak PKK. Anak PKK kan kebetulan di asrama sini. Oke. Ya kan? Sama 3. Tidak kasihnya, buat Oh, Anak kabupaten. anak semua. karena anak PKK ini di sini apa? Jadi anak asrama, jadi kan tiap tahun itu ada kegiatan HPMG itu futsal. Futsal tahu, HPMG. ya, futsal. Nah, anak tiap kegiatan itu anak diajak terus anak kakak. Oh, Dia langsung kenal, oh ini bagian HPMG, itu anak-anak rantau. Jadi dia sempat kenal beberapa senior, kawan anak games yang sering main futsal. Dari situ anak sempat berarti coba dulu bagaimana ini berHPMG. Seperti Papa senior sekali juga. Di Papa ini memang nepotisme ini. Mulai tim Bobi kan solid di HPMG. Marwah, iya, Marwah. Darah biru juga. Darah biru. Nah, pas sampai anak kuliah di sini, anak itu diajak berHPMG itu diajak B. Kebetulan kan waktu itu zaman HPMG. Beb itu nganape sayang atau? Nyanda, B angkatan. Oh, nganape angkatan. Nama ini Beb ini. B, Oh, tanah. sip. Nama lengkap. B. Pokoknya B. Lalu sampai anak diajak berHPMG waktu itu ke cabang Jakarta itu sempat vakum di zamannya Kak Wahidin Ulangaji. Itu sempat vakum berapa lama, akhirnya kan suka berhenti ini jadi orang angkatannya Doran Kareki yang waktu itu orang buat gerakan untuk mengembalikan HPMG Jaya ini. Nah, orang akhirnya bikin termasuk Kapian juga yang terlibat situ mengajak orang Ada sorong ke samping ke tokohan ini Bang. orang bikin perkalian. Oh, kan kita kader pas Reki yang Iya. Iya, pas orang. Oh, jadi masuk Jakarta belum HPMG? Belum. Belum. Nanti zamannya Reki. Zamannya Karek. Orang kadir mengkadir sendiri. Oh, senior ya, ada Oke, di sini juga ada 2 orang sebenarnya. Ini satu Ridho Pratama, ini kader HPMG dari Malang. Kalau di Malang itu sendiri suasana HPMG itu bagaimana sih? Ya. Organisasi HPMG di Malang itu bagaimana sih? Apa bedanya dengan yang di Jakarta, di Bandung, dan lain-lain daerah lain? Pertama kan Malang ini kota kecil, Mm-mm. kota kecil dengan ratusan kampus, banyak kampus. Anak pertama kali masuk HPMG itu sebenarnya cuma gara-gara satu, gara-gara kita itu tidak mau kalau kita sakit tidak diurus. Oh begitu, cari tambahan. Mahasiswa sebenarnya dulu itu karena
datang pergi merantau, tidak ada teman. Kebetulan saat itu banyak teman-teman satu sekolah ya. Oke. Dan lu sekolah cendekia, kita tahu di situ cuma ada anak-anak cendekia ya berarti kita harus dengan teman-teman Gorontalo. Betul, betul. Ternyata cuma itu saja, simpel itu. Jangan sampai kita ini sakit, tidak ada yang urus. Itu Oke. pertama. Saya main-mainlah di asrama, ketemu beberapa senior, ada Jeffrey Mateka, ada ketua PMG di zaman itu ya, ada Kak Adi Bogar, kalau orang tahu namanya Adi Bogar ya, Rahmat Afandi, dia sekretarisnya satu. Saya ketemu dengan 2 orang itu, ngajak masuk. Dok, mari Jo, Anda masuk di HPMG. Oke, kita berkader di HPMG. Di tahun pertama sih saya kuliah itu, kalau kita secara, ini kan kita anak PMI kan, kita duluan berkader di HPMG duluan, daripada kita berkader di PMI. Oh, oke. langsung habis jadi Duluan, karena saat kita masuk, saat itu juga, saya itu sempat jadi perwakilan Indonesian Youth Conference, perwakilan Provinsi Gorontalo. Oke. Jadi waktu saya SMA itu, Gorontalo itu mengirim, setiap provinsi itu mengirim 1 orang untuk Delegasi. perwakilan delegasi di Jakarta itu pelatihannya. Nah, saya jadi perwakilan Gorontalo. Nah, saya punya proyek saat itu harus menyelesaikan proyek. Nah, proyek yang mengatasnamakan Gorontalo. Karena sudah selesai sekolah di Gorontalo, sudah pindah di Malang. Nah, berarti itu proyek harus saya laksanakan di Malang, tapi atas nama Gorontalo. Saya bertemu dengan Kak Jeffrey. Kak Jeffrey bilang kalau ini proyek ente mau jalankan, ya sudah ente ber-HPMG dengan orang. Saya langsung di kader saat itu. Kalau di Malang itu kan sistemik sekali kadernya. Jadi masuk langsung ikut LDK kan namanya. Ya, kalau di cabang-cabang lain mungkin beda-beda nama, tapi ya ini LDK dengan betul-betul ada materinya. Mulai dari materi KHPMG-an, materi-materi sidang, ada beberapa materi dasar dan juga materi wajib itu ada materi kebudayaan juga. Nah di situ saya mempresentasikanlah program itu di depan seluruh calon anggota lah kalau saya bilang calon anggota. Itu di approve lah. Jadi hasil dari LDK saat itu program yang saya bawa. Maka terbentuklah GOL. Gol apa? Gorontalo Art and Culture. Art and Culture. GOAL. Nah itu di zamannya Kak Tommy Ishak. Sebagai ketum Ketum PB-nya Kak Ketum Tommy. PB-nya Kak Tommy. Jeffrey itu program yang saya sampaikan di HPMG saat itu dan di approve senior-senior di Malang oke. Nah, di situlah pertama kali, makanya saya hari-hari dengan HPMG terus itu di asrama untuk menggarap program itu. Nah akhirnya terjadilah itu hanya itu 1 kali dan cuma itu di Malang saat itu. Kalau pernah lihat ada update anak-anak Malang bikin acara budaya yang orang bikin di orang bikin di Car Free Day-nya Malang itu GOL. Nah kebetulan saya itu ketua panitianya. Jadi memang saat itu karena motivasi saya pertama itu intinya saya ini ada teman saja, teman yang tidak harus balogat, tidak harus baku tahan yang baku kancing yang logat Jawa apa yang itu. Nah itu saya cuma simpel itu saya mau masuk HPMG saat itu. Ya ada yang merawat. Ya rawat. Kalau jomblo Pak. Perawat siapa Miki? Bagaimana ente Banyak ya. jomblo? Kalau Ya. ente jomblo kan. Masih belum pemain tuh. Berarti sekarang sok pemain. Oh dulu berarti sempat sekolah di Pemain. Gorontalo. Lama 6 SMA tahun di? saya SMP SMA. Oh, SMP di Bubulo, SMA di dulu. Cendekia. Oh Cendekia. Jadi di situ Bergengsi pas semua. anak ber-HPMG ya sampai hari ini kalau Kak Jeffrey bilang ke kita ya HPMG sampai mati. Barat yang sobra. Tidak ada Truk SMA 1 juga ini, tapi di ujung. Ah beda juga kalau Pulau Jawa kan sudah tahu deh culture bagaimana. Orang dia serka Sulawesi, Nah, Pakabudi. Kalau Makassar ada dengar agak keras deh ini. Kultur. perpeloncoan, Iya. gitu kan. Ah, makanya itu Kabudi harus tradisi ini. Wako. Makassar. Sebenarnya tidak keras, cuma memang kalau pengalaman karena anak dari cabang Makassar dulu ya, HPMG cabang Makassar, orang itu memang mungkin hampir di semua daerah sama. Bagaimana cara orang menghormati senior. Nah, di Makassar itu tradisi itu sangat kental itu, sangat kuat. Sampai cara bagaimana menghargai senior itu kan, sama masuk. Nah, kalau soal pengkaderan, hampir semua cabang mungkin juga punya kan, cuma kan caranya beda-beda. Bukan tidak sama. Masuk dulu. Tamu agung. Tamu agung.
Ini tamu agung. Oke, Di lanjut. sini pengamat HPMG. Bagaimana? Pengamat. Pengamat HPMG. Pengamat. Iya. Di zaman Tommy dia wapres ya Pak Isente. Selesai. Di zaman Tommy ketum TB HPMG So selesai. itu selesai ya. Wapres dan cukup terkenal di Gorontalo. Cukup aja ya. Cukup. Bukan sangat. Cukup. Karena masih wapres. Masih wapres. Jangan boleh talebe. Oke, lanjut Kabut, bagaimana? Kalau di Makassar kan begitu. Kalau orang di Makassar memang punya tradisi yang kuat menghargai senior itu kan, dan orang juga di Pengkaderan juga tidak biasa-biasa. Dan ada tahapan di mana orang betul-betul dia apa dia bahasa digebleng di Polonco begitu ya. Di Polonco luar biasa. Momen apa yang dulu Kabut ingat paling berkesan waktu itu? Tahun 2003, anak kan merantau tahun 2003. Langsung ke Makassar. Dulu Bicara soal itu belum. tidak ada tanpa selain di asrama. Ya kan tidak ada tanpa untuk orang Gorontalo selain tinggal di asrama. Orang masuklah di asrama kan mau mendaftar karena mahasiswa terdaftar mahasiswa tinggal di asrama. Mungkin beda dengan di sini. Misalnya kalau di Makassar di asrama putra itu ada DP istilah yang malam malam neraka lah. Malam neraka. Malam terakhir orang dia menentukan status orang sebagai penghuni atau tidak di malam itu. Kalau anak 1 minggu sudah setinggal, giliran malam mau malam nerakanya itu anak kabur. Pindah ke taman pekos. Itu juga kasihan. Karena banyak cerita yang anak dengar kan dari teman-teman, dari senior bagaimana DP proses itu mau jadi status penghuni asrama putra. Harus terus coba di sini tuh malam neraka itu. Kalau sini Kalau- malam tong saja. Malam tong. Anak pernah kalau di sini, sotong, sotong anak. Betul Terry udah bilang tadi itu, DP motivasi kurang lebih sama semua. Ya kan? Karena ada yang barawat. Kalau anak dulu di HPMG itu cuma kalau biar lapar orang tidak sendiri. Ya, Ya, Masuk asrama itu kan biar ada teman, tidak mungkin orang kalau di satu rumah ada yang kelaparan, orang dia tidak ajak makan kan. minimal lapar sama-sama. Minimal lapar sama orang. Minimal makan rumah sama-sama. Begitu sih kalau di Makassar DP tradisi begitu. Kulturnya memang agak kerasnya itu bukan keras dalam artian praktisnya apa tidak, tapi orang di gambling bagaimana yang dua tadi itu kan orang menghargai senior, baru orang betul-betul belajar kalau di HPMG ya bagaimana orang bisa paham betul ini organisasi, dan setelah ini mau orang mau apakan ini organisasi. Gitu. Makanya kalau orang-orang Makassar mungkin di acara-acara mubes atau kegiatan-kegiatan lain itu memang agak paling kelihatan sendiri kan, agak tampil beda orang dengan cabang-cabang lain. Itu juga kalau cabang Jakarta kan, kalau pengalaman di mubes Makassar yang paling beda ya cuma 2 waktu itu kita lihat, cabang Jakarta Sama cabang. sama cabang Makassar. Kalau cabang Makassar terkenal dengan perdebatan yang tidak mau habis, pokoknya tidak mau putus-putus perdebatan. Kalau Martin Bikis selesai baca cerita, masuk Ronald Taliki, ada lagi cabang Fernando. Itu orang terus baku bantah. Baru Jakarta yang cerita, Ivana langsung masuk suara waktu itu, interupsi dia kan Ivana. Begitu Ivana interupsi, langsung cair semua suasana. Dari tadi tegang sekali kan. Begitu Ivana, ada Jamila ada ya. Mana cabang Surabaya kayak? Ivana cabang Jakarta dia. Oh, Jakarta ya. Cabang Jakarta. Oh, iya. Sebelumnya kuliah di Jogja, baru dia lanjut D1 di mana begitu? Oh Di iya. Jakarta. Kenapa langsung cair Kak? Suasana langsung cair itu kenapa? Pas dia Karena yang baku bantah laki-laki semua. Tiba-tiba estrogen keluar. Iya. Ini dia penjelasan biologis. Ya, keluar. Pas ada estrogen keluar, cair semua. Cair semua. Terang sejelas ini. Kita lagi mengimajinasikan. Tidak masuk di forum masalahnya. Iya, sebelum kita lanjut, ini juga ada satu KIS, KIS Ismail Abdul Qadir. Kalau lama sabar, bro. Tim sukses santai. Perkenalkan dulu. Jadi ini KIS Ismail Abdul Qadir. Kalau kamu dibilang tadi daulat langsung sebagai pengamat HPMG. Analis. Mahal ini. Tinggi bayaran. Nah, Nomor rekening di bawah. sebelum terang Pak KIS, nah Nomor tadi kan rekening sudah di Ridho dari Malang. Ke
kehadirannya juga dia so jelaskan. Pak Ripian, silakan jelaskan diri Bagaimana Anda. ini? Bisa jelas. Terbentuk gimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin harus perkenalkan ulang ini biar Siap. orang punya subscriber kenal tuh. Iya. Nama itu. Kalau saya Arifian. Satu saya di Gorontalo, Kak. Jadi teman-teman juga mungkin so pada tahu bahwa saya S1 itu di Gorontalo. Jadi masuk Jakarta itu baru 2018. Jadi sejak 2018 saya mulai berproses di Jakarta. Secara kultur HPMIG sangat erat dengan saya kehidupan selama di Jakarta, karena memang selama di Jakarta ya berprosesnya di asrama Studio 9 ya memang kultur HPMIG-nya cukup kuat. Apakah? Belum pernah So, pakai. sejak Ada. Secara kultur saya sangat ikut peran aktif di HPMIG Jakarta, termasuk beberapa kali turun aksi dengan ketua HPMIG Jakarta Ical. Waktu zaman Ical ya. Zaman Ical. Minat ber-HPMIG sebenarnya ada sejak saya masih S1 di Gorontalo. Cuman memang Tidak ada cabang di Gorontalo. tidak ada cabang di Gorontalo. Gambaran kultural HPMIG ini, di Gorontalo. HPMIG kultural. HPMIG kultural. Karena HPMIG itu so booming di Gorontalo, apalagi memang para sesepuh di Gorontalo itu, tokoh-tokoh di Gorontalo itu juga lahir dan hadir dari HPMIG, dari rahim HPMIG. Misalnya ada senior saya, kalau Organda, saya lahir dari rahimnya KPMIP sebenarnya. Kalau di kota Gorontalo, Pohuwato, saya mantan ketua KPMIP. Nah, memang niat untuk lanjut proses di HPMIG itu ada. Bahkan cita-cita untuk menjadi leader di HPMIG itu ada. Karena memang background hegemoni berorganda itu cukup tinggi. Bahwa kita memimpin misalnya di KPMIP cabang Gorontalo itu misalnya ketua bidang satu saya ketua cabang di HMI. Tentu hegemoni ini cukup tinggi sehingga memang asik ini membatur ketua-ketua Cipayung misalnya kan. Asik. Sehingga dalam perspektif sempit saya menjadi ketum organda itu adalah ketum dari semua organisasi yang ada di Jakarta, khususnya mahasiswa Gorontalo. Baru yang sempit itu ya. Baru sempit. Itu perspektif sempit saya. Sempit dulu. Nah, sampai di Jakarta, saya sowan dengan ketum HPMIG Jakarta. Saya tanya, bagaimana ini proses memasuk HPMIG? Ternyata tidak boleh kalau S2 dia bilang. Jadi ikut proses saja dia bilang secara otomatis kalau menurut bahasa Icalok itu tercover. Nah, saya tidak mengulangi bahasa itu karena niatan saya untuk ikut proses itu ini mungkin bisa diklarifikasi langsung. Ya, sengaja ini mau disampaikan di sini biar nanti di proses verifikasi berkas agak aman. Harus alas itu. Alas, ya. Catat. Ketua tim Itu yang kiranya perlu saya sampaikan terkait dengan proses saya ber-HPMIG. Iya. Bahwa saya mau ber-HPMIG itu tulus. Atas dasar saya kecintaan. Karena kecintaan terhadap Gorontalo. Kalau sama Mosi dengan senior-senior sampaikan tadi bahwa ada visi bersama untuk kemarin karena tidak mau lapar. visi bersama untuk kalau Kabil bilang tadi visi bersama untuk memajukan Gorontalo. Ya. Apalagi mahasiswa Gorontalo yang ada di tanah rantau itu cukup berwarna pemikirannya, banyak perspektif yang bisa diurai untuk menjadi perspektif baru untuk orang mahasiswa Gorontalo yang ada di rantau. Belum ini. So, calon Ya, anggota itu yang DPR kiranya ini. menjadi motivasi dan spirit saya untuk enjoy ber-HPMIG, apalagi HPMIG Jakarta itu lifestyle-nya cukup enak untuk dinikmati. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Moderator loh. MC, Kan ada moderator. MC, host. Apa di muka ya? Di muka. Ini enggak. Oh, apa dulu? Jadi itu tadi perjalanan singkat ber-HPMIG-nya Rivian. Meskipun memang secara kaderisasi formal belum ikut, tapi atas dasar
atas nama Gorontalo sama-sama, kecintaan terhadap Gorontalo itu diwujudkan dalam kerja-kerja organisasi Paritian ya, begitu kira-kira. Nah teman-teman, di sini juga kita kehadiran satu lagi narasumber yang didaulat oleh Kak Budi, sesepuh HPMIG itu sebagai pengamat HPMIG. Nah kalau Kak Is sendiri melihat organisasi HPMIG ini apa sebenarnya Kak? Orang yang di luar ini ya, orang yang di luar organisasi HPMIG. Jadi kita ini sebenarnya bingung antara di luar atau di dalam. Kan? Oh begitu? Iya, jadi Iya. tapi yang pasti adalah saya mengenal HPMIG ini dulu dari pecahan HPMIG. Ada namanya FKMG, Forum Komunikasi Mahasiswa Gorontalo Manado. Jadi itu pecahan HPMIG di Manado. Keras semua. Sedangkan pecahan keras, Pak. Apalagi DP inti. Ini yang kita ada bayangkan itu. Makanya dari situ kita termotivasi harus belajar ini. Membaku dapat DP inti ini kan di Jawa tuh. Karas ini intelektual Kak ya? Intelektual. Yes. Jadi teman-teman yang di FKMG itu ya sekarang udah ini ya, udah ada yang anggota DPR, ada yang macam-macam. Sama lah dengan intinya HPMG itu. Nah dari situ kemudian mengikuti FKMG. Saya ini cuma mengikuti pecahan. Jadi ada pengkaderan di kader di FKMG, di pecahan HPMG ini Ripian. Ya, Ada. Ada ini. Mohon maaf. Jadi kita berproses di situ. Setelah berproses itu terus masuk PMI kan. Nah, masuk PMI. Saya lupa tahun 2000 berapa itu ya. Dokter Naki mau jadi ketum itu. Oh, baru mau jadi ketum. 2008 ya. Tiba-tiba kita dorong telepon. Mau bapilih. Itu dulu HPMG mana kita ini? Siapa semua bapilih? Coba karena orang bilang tidak semua bapilih kan HPMG Limboto. Nah, sudah pilih. Tapi inilah dokter Naki ini. Jadi Tika bawa hak suara Limboto katanya. Jadi kita pesuara itu suara Limboto. Pokoknya kita datang pilih di Mes Haji Gorontalo. Jadi sudah lalu kemudian 2010 kita ke Jakarta. Sebenarnya dari 2008 kita sudah kenal anak-anak Jakarta, anak-anak HPMG Bandung. Kita sering diskusi dengan orang. Yang menarik dari HPMG itu sebenarnya adalah bukan kata Gorontalonya, tapi kata Indonesia. Makanya saya kurang setuju dengan rantau itu. Oh kita orang Indonesia masa merantau? Merantau itu ke Malaysia. Artinya karena ada ya HPMI Indonesia dulu baru Gorontalo. Artinya orang harus luas dulu. Jadi orang sembunyikan ke Gorontaloan itu orang Indonesia. Ini kan jadi kalau orang bilang merantau tidak Jakarta ini Indonesia. Bahkan Jakarta ini daerah juga. Mohon maaf. Jadi terkait dengan HPMG ini saya kira itu ada banyak tanggung jawabnya. Misalnya kalau orang bersepakat tentang kegorontaloan maka orang Gorontalo itu kan punya falsafah adat berseni sara berseni kita dulu. Maka dulu jadi proses itu setelah memilih tadi terus datang di Jakarta sampai sini sudah jadi pemateri. So bukan kader lagi so tidak layak. suatu materi. Kita orang sama materi. Pokoknya zaman siapa Kak? Zaman ketua. Yang paling banyak saya diundang di HPMG Jaya itu adalah zaman Ririn satu Cabang ya. ketum cabangnya ya sampai di Bogor di mana dan di zaman Tommy ketua umum PB itu sempat menghadiri pelantikan terus kayak Tapalulu segala macam itu Ramadan Camp terlibatlah ada foto-fotonya kita itu Tidak perlu dipertanyakan. Bukti dokumentasi cukup ya, jadi perjalanan jadi kalau diorganis cuman masalahnya kan tidak ada sistem pengkaderan yang baku di HPMG ya kan maka semua cabang punya. kalau organisasi kayak PMI itu kan ada sistem pengkaderan yang baku misalnya pengkaderan formal ya ikut kalau di HMI Bastra kalau di PMI Mapaba kalau LK2 itu yang formal ya terus ada non formal pelatihan saya sudah terlibat di pelatihan itu
Iya, iya. Jadi yang non formal kita soi korip ya. Ya, sudah betul. Kita soi kok. Iya, Pak. Sudah betul. Baru kalau sistem pengkaderan itu ada yang ketiga informal, wah itu lebih terlibat sekali. Ini tanya Pak Budi. Sebagai mantan ketua umum dia tahu persis bahwa Vian juga tahu bahwa orang sering di mana di Taman Suropati. Saya diminta untuk apa namanya, pokoknya datanglah untuk bercerita, memberi penguatan bahwa berorganisasi itu penting, bukan cuma sekedar, tentu itu alasan-alasan klasik ya, orang tidak mungkin hidup sendiri itu, apalagi kalau Saki kayak Rido tadi, aduh setengah mati juga, apalagi kalau pikirannya ke Jakarta atau ke Surabaya, ke Malang itu merantau, itu dia rasa dia orang asing di tempat itu. Orang Indonesia dia nggak usah pikir merantau. Cocok. Ya, jadi tiba-tiba jadi pemateri, bahkan ketika zaman Tommy itu ada acara di mana di Memosa TV itu yang diundang itu sebenarnya untuk membicarakan sejarah HPMG itu adalah Kapunco Tanipu. Cuma beliau berhalangan hadir karena katanya ada acara yang lebih itu juga tidak kalah pentingnya dengan ya terpaksa saya yang ganti menjelaskan dari pertama kali HPMG berdiri sampai dengan zaman itu. Spirit-spiritnya apa, maka kemudian saya menyampaikan begitu juga ketika diundang oleh cabang Minahasa sebagai pemateri. So melanglang buana ini Richard. Maaf ini, mohon maaf. Tidak sampai Wah, iya. Tidak. Jadi saya menyampaikan bahwa Gorontalo kita itu unik dan sebenarnya punya tanggung jawab besar terhadap Indonesia. Mengkonkretkan apa yang disebut dengan adat bersendi sara, sara bersendi kita. Kalau rujukannya Kitabullah itu kan berarti Al-Quran. Kalau rujukannya Al-Quran berarti maka yang harus dikuatkan di HPMG itu adalah belajar. Surat yang pertama di Al-Quran kan Iqra bismi rabbikal ladzi. HPMG harus menjadi Tolong. pilot project kira-kira apa ya? Harus menjadi itu karena mengkonkretkan adat bersendi sara bersendi. Jangan sampai cuma habis di seminar-seminar itu kan. Iya. Tidak ada dikristalkan ini menjadi sesuatu begitu. Berarti ternyata adat bersendi sara bersendi Kitabullah itu antara lain adalah menjadi intelektual. Gorontalo kan intelektual. Kita punya banyak intelektual yang luar biasa sebenarnya. Nah, oleh karena itu pertanggungjawaban HPMG itu di situ. Maka kemudian waktu itu dulu saya datang di asrama, saya bicara dengan Kak Elino. Saya lihat juga syarat-syaratnya ini, waduh, kalau mau diangkat sebagai penghuni tetap itu Dokter Naki itu biar ketua umum HPMG, Pak, itu bapel cuci WC apa segala. Memang biasa itu, bukan karena dihukum, tidak, memang sudah begitu. Tertib. Nah, saya datang, wah ini jangan begini nih kayaknya. Jadi saya datang ke Kak Elino, bilang ke Kak Elino bahwa seharusnya syarat menjadi penghuni asrama itu adalah ada arisan makalah. Pertama dia harus bikin makalah, dia harus masuk dengan makalah, dia paparkan tentang apa saja, tentang Gorontalo bisa, tentang Indonesia bisa, tentang apa saja. Nah, itu syarat masuk asrama. Lalu kemudian di asrama ini, karena asrama itu menurut saya bukan tempat tidur. Asrama itu tempat belajar. Asrama itu kan dari Batara Guru. Wah, ini panjang cerita kalau kita belajar. Lama ini. Gitu. Ya kan? Ada jadi segmen khusus. Tempat belajar. Asram namanya. Di situ ada pimpinannya namanya Batara Guru. Jadi asram itu tempat belajar, bukan tempat tidur. Bahasa Sanskerta ini. Ya, dia dulu ya kira-kira sekolah purbakala. Begitu. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Padepokan, lalu kemudian menjadi pesantren. Hai. Jadi Batara Guru itu ketua asrama kan? Maka ketika ini ditulis asrama berarti tanpa belajarnya orang Gorontalo di Jakarta. Kira-kira begitu. Nah, ini pertanggungjawaban sinkron dengan tadi adat bersendi sara, sada bersendi Kitabullah. Kira-kira begitu. Jadi apa ya? Menjadi HPMG itu sebenarnya membuat orang tidak cuma sekedar menguatkan kegorontaloan, ya kan? Tapi keindonesiaan. Kira-kira begitu. Status keindonesiaan lebih kuat di HPMG. Itu kira-kira. Jadi beberapa waktu yang lalu Ana pernah dengar curhatan dari beberapa kader HPMG ya. Sekarang HPMG itu ada banyak masalah yang dorang hadapi, terutama di cabang-cabang. Alah. Nah, pertama salah satunya adalah
kurangnya peminat orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung sebagai kader di HPMIG. Orang nongkrong sesama anak Gorontalo tapi tidak mau ber-HPMIG karena orang bilang HPMIG terlalu politik lah, terlalu begini, terlalu begitu. Nah, ini yang jadi masalah bagi apa ya? Salah satu jadi masalah bagi cabang-cabang. Yang kedua adalah masalah soal yang macam TKIS bilang tadi itu, intelektualitas itu sudah tidak terasa lagi. Hari ini, kalau dulu ya, macam Kais bilang, kader HPMG kalau pulang ke Gorontalo, oh orang tunggu orang pandangan politik, apa pandangan geopolitik lah, ekonomi, dan lain-lain. Sekarang, anak-anak HPMG pulang ke Gorontalo, dia sekedar bermain futsal, itu tidak salah, cuman Ada yang anak-anak kurang. HPMG, ya, kurang aja, tidak hadir dalam isu-isu taktis di Gorontalo, bahkan gaungnya sampai sekarang HPMG justru menurut Ana meredup ya. Nah mungkin Kak Budi bisa jelaskan waktu Kak Budi jadi ketua PB HPMG waktu itu apakah masalah-masalah ini tetap ada atau mungkin ada masalah-masalah lain yang atau Kak Budi bisa menawarkan solusi apa yang harusnya dibangun oleh generasi zaman sekarang. Sebelum itu Kak, Kak Budi ketum HPMG tahun 2000 2014 2014, 15 ya. 14 16. Oke. Kongres malam. saya turun. Kongres malam. Iya, maksudnya DP masa jabatan hanya. Ya. Malam 17. Oke, silakan Kak Budi. Bagaimana Pian tadi apa? Nah, masalah waktu itu bagaimana? Apakah masalah ini ada berulang kayak itu partisipasi mahasiswa? Sebenarnya kalau kita kurang paham ya kalau di cabang-cabang lain ya. Kalau di cabang Makassar sendiri, Anda lihat memang sampai hari ini daya tarik orang ber-HPMG itu masih tetap ada, semangatnya tetap sama dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan di Jakarta pun Anda lihat itu masih kental kan silaturahminya, pertemuan-pertemuan, agenda-agenda masih rutin. Kalau di cabang lain Anda kurang tahu. Mungkin beberapa informasi memang sempat ada. Sebenarnya faktornya orang itu di HPMG tidak punya apa DP nama itu ya, orang pengkaderan itu materinya kan tidak seragam. Nah, dulu di zamannya Kafunco sudah digagas tahun 2006 itu saat Lokakarya di Makassar, salah satunya itu penyeragaman materi untuk seluruh cabang. Tapi setelah itu tidak terfollow up dengan baik, ya kan? Nah di zaman Tommy pun waktu itu karena posisinya membantu Tommy, nah, orang berusaha untuk ada penyeragaman materi, ada materi dasar untuk seluruh cabang HPMG. Itu supaya apa kan? Orang punya cara pandang yang sama dulu di organisasi ini. Visinya jelas ya? Iya, visinya jelas. Bahkan yang orang sempat sampai di tahapan rencana mau bikin sekolah kepemimpinan nasional, artinya orang akan merasa bangga ketika nanti setelah keluar dari HPMG lewat sekolah kepemimpinan nasional ini menjadi DP nilai jual ke Gorontalo kalau dia pulang misalnya. Cuma ya lagi-lagi karena ada beberapa kendala yang di perjalanannya itu kan orang di organisasi waktu itu kan memang masih ada sedikit konflik, jadi fokusnya fokusnya hanya berhadapan dengan memperbaiki organisasi waktu itu. Jadi orang terabaikan yang rencana itu. Sebenarnya kalau soal pergeseran mungkin gaya saja yang beda hari ini. Kalau orang dulu medsosnya belum terlalu rame sampai sekarang ini kan. Mungkin WA belum ada, BBM juga dulu waktu itu orang belum punya kan, terbatas. Masih SMS itu pun SMS pakai pulsa, ya kan pulsa mahal harus pakai doi, sementara orang pakai uang kiriman waktu itu pas-pasan. Jadi memang ya berat ya. Berat dulu. Nah, cuman itu yang bikin kuat orang hari ini kan. Nah, sekalipun tidak ada pulsa tapi pertemuan selalu ada tatap muka. Ya kan belum ada virtual dulu. Jadi itu barangkali yang DP beda. Nah, sekarang kan sebenarnya lebih enak kan. Kalaupun tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu langsung begini, orang bisa berbagi langsung secara virtual kan. Harusnya itu yang nantinya mungkin ada kan informasinya kan dalam waktu dekat kan Mubes. Nah,
Ya, itu mungkin juga gagasan yang harus dihadirkan untuk kandidat bagaimana menjawab kedepannya HPMIG itu bisa menjadi daya tarik yang dengan Milenial apa ya. ya, gaya milenial Gaya yang hari milenial. ini dengan Kekinian. dunia kekinian, kira-kira begitu. Nah, nah ini juga ada Terido. Kalau di Malang bagaimana, Dok? Kalau atau ente kan dulu pernah berproses di Malang nih ya, baru sekarang bergeser ke Jakarta. Ente lihat juga proses transisi antara culture Malang dan Jakarta ini berbeda kan? Apakah ente menemukan kesamaan yang sama, masalah-masalah yang dihadapi, atau ente punya cara pandang lain soal menghadapi masalah dalam tanda kutip ya, ketidakpopuleran HPMIG ini di kalangan milenial? Kan mana HPMIG ini kan banyak pandangan. Ya, Nah, saya ingat Kak, waktu Kak Budi mau bus di Jakarta tadi itu ya, Bogor. Kalau nggak salah, di Bogor. Cibubur. Nah, itu satu kan, saya ini kan sempat jadi ketua P3AO. Kalau di HPMIG itu namanya P3AO kan. Ketua kaderisasinya lah. Saya di zamannya Fikri Dani itu, saya jadi ketua kaderisasi Malang. Saat itu, di kepemimpinannya Fikri Dani itu, saya dan teman-teman kaderisasi Malang itu buat kurikulum kaderisasi yang kita bawa di mubesnya Cibubur itu. Cibubur. Oh sorry, Cibubur bukan Bogor. Mubes Cibubur saat itu. Cuma saat itu kan yang berangkat akhirnya kan ada Kak Andi, ada Kak Jeffrey. Saya sempat berangkat saat itu kan ke Cibubur. Cuma waktu itu konsep sudah kita buat karena memang saat itu kan Malang itu agak serius bahas kaderisasi. Dan kita benar-benar berjenjang. Jadi misalnya kalau saya duluan masuk ya saya harus duluan kalau itu. Contoh kayak Fikri Dani dan teman-teman itu duluan saya berkader. Akhirnya saya mengkader ya Fikri Dani yang jadi ketua HPMIG. Jadi betul-betul ini ada waktu per tahunnya. Nah, saat itu kita mau masukkan itu karena kita rasa kurikulum yang coba kita tawarkan ke PB HPMIG ini semoga bisa menjadi kurikulum bersama di semua cabang. Oh, jadi satu kitab suci Iya, bersama ya? kayak gitu kita Pedoman lalu lah. menawarkan. Nah, itu memang kita bahas bahkan sebelum mubes dimulai. Sudah beberapa 2 bulan, 3 bulan sebelum mubes HPMIG saat itu di Cibubur, saya dan teman-teman kaderisasi Malang itu buat kurikulum itu. Yang itu kita bawa di rencananya dibawa di mubes saat itu di Cibubur. Nah, tapi kan tidak tahu perkembangannya ya, yang terpilih terus Kabudi juga terpilih saat itu kan. Eksekusinya bagaimana juga kita kurang tahu saat itu. Makanya itu yang buat kita kan begini. Makanya kita kayak begini, seragam. Contoh ya. Kadang-kadang perspektif milenial itu ada kebanggaan dari seragam. Misalnya dia lihat, Oh, identitas. identitas. Ini ya? Oh, ya. Makanya kenapa kita berani lalu itu bikin seragam. HPMIG Malang, warnanya merah kan waktu itu kan. Oh, ya. Kita buat seragam. Kenapa kita buat seragam? Ini dan tanda kutip seragam ini kan bukan ini hanya judul-judulan saja, simbol saja. Simbol agar mereka itu merasa, oh kalau kan kadang-kadang Mas tuh begini. Kenapa BEM itu menarik menurut dia? Anda itu orang itu kayak gagah, pakai seragam dilihat orang banyak. Nah, kayak begitu-begitu coba orang hadirkan di Malang waktu itu. Kita buat seragam, Iya. terus ya bikin acara-acara yang memang banyak yang orang ini kan cuma mau nongkrong sebenarnya. Mau nongkrong, mau sama-sama, mau duduk-duduk sama-sama, cuma begitu-begitu. Cuma kita bangun itu, makanya di beberapa kurikulum itu sempat kita bahas, Kak. Dan kita tawarkan. Nah, kedepannya yang itu yang saya lihat di HPMIG hari ini itu tidak semangatnya itu gara-gara kita tidak punya patron yang jelas. Ini kita mau bawa kemana? Ini kita mau bawa kemana ini HPMIG ini? Nah, kalau kemarin isu sana sini misalnya kita ada kandidat apa segala macam, dalam perspektif saya itu saya ingin menyelamatkan HPMIG saja dulu. Misi penyelamatan organisasi. Karena menurut saya ada yang terhenti. Begitu, ada yang terhenti dari HPMIG. Tapi siap kalau didorong, siap. Kalau didorong siap. HPMIG, MPO. Proses itu kan ada namanya ikhtiar. Kan? Iya. Masuk barang ini. Kan begitu. Ikhtiar itu ada namanya berkomunikasi. Selama restu senior ada dan restu beberapa cabang oke, kenapa tidak kan? Ya. Baru buka jalan. Ini juga sebenarnya jadi masalah gitu. Restu senior ini kan. Ya bagaimanapun kan, kenapa bukan berarti kita dalam tanda kutip senior ya? Ya kalau tidak ada senior, siapa yang mau membesarkan? Oh ya betul. Namanya itu Betul, tanggung betul. jawab moral. Orang tua. Tanggung jawab moral kan kayak saya bilang tadi,
Kalau menurut saya HPMG itu bukan cuma sekilas kita pasca cabang masuk ke PB, tidak ya, sampai mati kalau bisa. Ya. Ini salah satu Dia masalah sampai ya. Jangan-jangan semua tambah malaikat pertanyaan. Organisasi apa kan? Tidak, nah itu yang menurut saya masalah-masalah yang salah satunya dari itu. Saya sangat sepakat kalau PB HPMG ke depannya ya, di bawah kepemimpinan siapapun, dia bisa menseragamkan prosedur kaderisasi. Baik itu berjenjang atau, dan tadi kayak Kang Kais bilang, ada formal, ada informal, non formal dan non formal. Dan juga menanggapi lagi Kais bilang tadi, HPMG ini kan Indonesia depannya tuh. Kadang-kadang begini Kak, banyak polemik di cabang itu ya karena dia bukan orang asli Gorontalo, akhirnya polemik ini orang di bawah ini untuk urusan begini-begini. Sebenarnya parameternya ini apa? Keturunan kah? Atau pernah ya? sekolah di Gorontalo. Atau pernah sekolah? Atau punya rumah? Jangan sampai gara-gara cuma tidak punya rumah di Gorontalo ini bermasalah. Padahal secara kapabilitas, secara ini dia mampu untuk masuk dalam struktural tersebut. Berarti sudah terlalu hegemoni, sudah terlalu daerah sekali begitu ya. Kalau kita bicara nasional. Kalau macam Kais bilang tadi kan harusnya patron Indonesianya harus dikedepankan kan. Gitu. Ini sering terjadi Kak ya. Saya bukan bilang cuma di cabang Malang, mungkin di cabang-cabang lain banyak kader-kader potensial yang akhirnya merasa, oh mungkin ini cuma teman-teman Gorontalo punya. Ini hanya orang yang punya rumah di Gorontalo, beraktivitas di Gorontalo, atau mungkin merasa akan ada karir politik di Gorontalo. Padahal kan kita tidak memandang HPMG di situ. Dorong lagi. Agak ini. Hitam dulu. Kalau di Jakarta bagaimana Dokter Bill? Jangan sampai karena minat orang yang masuk HPMG ini kurang, jangan-jangan dia ketua juga taat, iya kan? Kalau parlente macam Dokter Bill begini kan, kalau kita nggak bilang tadi kan sempat disinggung kan masalah HPMG yang terlalu politis. Ya. Itu karena memang banyak hasil luaran kita di akhir itu ya bakal jadi politisi, dan itu branding yang tidak bisa kita singkirkan. Itu tidak masalah, itu kan namanya karir kan yang masalah. Tapi memang ketika banyak yang melihat luarannya seperti itu, orang berasumsi, oh berarti HPMG ini merupakan organisasi anak partai mungkin, atau organisasi yang bisa berafiliasi dengan partai tertentu. Itu yang coba kita hilangkan di Jakarta. Jadi kita berusaha membuat orang melek politik sih. Jadi saya basicnya anak kesehatan dan sangat dulu apatis sekali dengan politik. Tapi ketika bersinggungan dengan teman-teman di sini, sama dengan Ki Karim yang bersinggungan dengan Mahkamah Yusuf, ada juga Pak Budi Makmur, itu merubah. Ternyata politik itu bukan cuma sekedar kampanye dan beli suara, ada fungsi luhur di balik itu. Ada luhur. Nama toko Pak. Dan kita kan mau tidak mau kita harus sadar bahwa yang menentukan kemaslahatan umatnya adalah orang-orang yang kita pilih. Itulah proses politik berjalan di situ. Jadi kalau kita apatis ya akan terjadi siklus-siklus yang terulang terus. Yang terpilih ya bukan orang yang kompeten. Nah, itulah yang coba kita bawa di Jakarta, dan dengan merekatkan tokoh politis dengan HPMG dan bisa mengait teman-teman untuk hadir dan melihat langsung, ternyata orang yang berpolitis itu yang nggak sekaku-kaku itu banget. Nah itulah yang menjadi nilai jual kita di sini, dan alhamdulillah selama ini cukup berhasil dalam merubah paradigma teman-teman tentang politik itu sendiri, dan akhirnya outcome-nya di Jakarta itu ya tidak melulu tentang kajian-kajian keilmuan kayak Kais bilang, makalah apa. Kita berusaha membuat produk yang bermanfaat. Ya, contohnya kita, walaupun kita jarang bikin makalah, tapi kita banyak turun ke masyarakat gitu. Banyak turun ke kampung-kampung kumuh. Atau kalau saya dulu zaman masih ketua dengan ragam kedokteran, saya banyak bikin baksos juga. Itu kan salah satu tidak harus kaku banget, karena ya tantangan milenial sekarang ini kan fluiditas. Orang tidak boleh punya pakem yang orang paksakan ke pasar. Yang mau ngomong kita harus ikutin pasar. Nah, tapi dengan karakter yang nggak hilang, itu yang harus jadi PR masing-masing.
Nah, yang paling dekat dengan zaman sekarang itu ketua cabangnya Ical waktu itu. Ya. Nah, Ical ini representasi dari generasi milenial. Nah, apakah Ical dulu waktu itu apa proses rekrutmen anggota bagaimana? Ada masalah yang ini atau Ical punya cara tersendiri untuk merekrut anggota-anggota baru apa? Jadi kalau dulu itu saya terpilih di Muscap itu 2018 bulan Mei. Ingat sekali Pak. Jadi sempat ada waktu yang panjang untuk anak melaksanakan pelantikan. Jadi anak terpilihnya itu bulan Mei, anak dilantik bulan November. Jadi kenapa lama anak pelantikan ini dijalankan? Karena pada saat itu pas setelah Muscap itu orang-orang itu anggota-anggota HPMG itu pada hilang. Oh, Berarti Bapak punya tugas berat untuk Iya, agak sedikit berat waktu itu. Agak sedikit berat. anak pasamin kehidupan hidup. Jadi dulu itu untuk anak merekatkan itu dengan cara kan jadi di HPMG Jakarta ini ada beberapa circle. Jadi ada circle Cengkareng. Itu circle Cengkareng itu ada sekitar 5 orang ke atas lah yang anak-anak HPMG. Terus ada anak-anak Lenteng Agung, anak-anak Salim Tengah, anak-anak Bakri. Itu orang punya circle masing-masing. Citayam. Belum ada Citayam. Jadi caranya anak untuk merekatkan ini dengan safari ke circle-circle itu. turun gunung pasti ya. SBY turun gunung. Jadi dulu itu sempat mau ajak jadi pengurus, pokoknya pas Muscap, setelah Muscap itu pas ke Muscap Dari pengurus. Jadi dorong masih ogah-ogahan, masih belum pada mau ini. Jadi bagaimana cara orang harus samperin kan dorang. Nih, ada circle-circle ini. Jadi ke circle Cengkareng, kadang ke circle Lenteng Agung, pokoknya berbagai circle. Nah, akhirnya dengan dari beberapa Circle Pilai. Hah? Circle P sama. Jadi sempat 5 bulanan anak pelantikan, berakhirnya dengan anak cara merekatkan orang, akhirnya orang pada mau. Dan merekatkan itu pun dengan cara yang tidak kaku menurut anak, dengan cara tidak kaku tanda kutipnya, anak ngajak dorang itu dengan ngajak cuma nongkrong biasa. Tapi dengan begitu orang mau Hah? HPMG akhirnya. Akhirnya mau Yes. join semua, dan seiring berjalannya kepengurusan itu, anak melihat bahwa ketika anak mengadakan cuma ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, banyak orang yang mau datang. Tapi ketika misalnya anak mau bikin acara diskusi ataupun misalnya bikin kajian di asrama, itu sunyi, orang-orang yang mau datang. Nah, ini menurut anak yang harus orang bicarakan bersama bagaimana caranya orang bikin anak-anak HPMG itu jadi DP niat minat itu jadi ini ke HPMG. Ya, betul sekali. Jadi ini jadi masalah juga waktu itu zaman Ical ya. Minat, ya mungkin lagi-lagi seperti yang sudah bilang apa, masing-masing zaman punya masalah atau tantangannya masing-masing kan. Nah, ini juga orang perlu apa ya, perlu identifikasi lebih lanjut. Mungkin Rivian ada pandangan soal ini. Marikan. Iya. Tolong. Karena Bapak kan sudah malang melintang di berbagai organisasi. Proses pengkaderan seperti ini harus terang ketahui kan. Pernah merumput. Jangan sampai Rantang sih. Coba. Kalau saya begini Kak, sebenarnya kalau pertanyaannya itu soal minat ke organisasi, saya rasa memang era disruption itu ada banyak tantangan baru. era apa namanya? Disruption. Ya, Ada banyak tantangan soal bagaimana organisasi bisa terintegrasi misalnya dengan digitalisasi. Nah, Ya. itu upaya itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PBHPMG periode kemarin ya, ketika Dayat sebagai ketua PBHPMG. Upaya itu sebenarnya sudah ada, cuma memang ini belum masif, di cabang-cabang juga belum masif. Nah, minat untuk anak-anak milenial tampil di sosmed itu cukup tinggi. Nah, misalnya saya ambil contoh kemarin, Munifa dengan teman-temannya tertarik untuk datang di podcast
yang rutin kita laksanakan. Nah itu kan memang ada daya pikat tersendiri. Nah ini kiranya yang perlu dimasifkan. Ada banyak upaya-upaya seperti itu yang harus dilakukan oleh kader-kader HPMIG untuk tantangan era hari ini ya. Sehingga memang ke depan HPMIG cukup ramah lah dengan era digital hari ini. Nah kalau saya sarankan ke pengurus PBHPMG ke depan ya harus rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti yang dilaksanakan oleh Polres Tengah hari ini. Karena memang tantangannya itu sudah masuk di era situ, di era digitalisasi. Nah kalau itu rutin dilakukan, saya rasa cukup menarik untuk milenial. Itu Kayaknya orang buka posting cabang-cabang di bisa jadi jauh dari HPMG tidak efektif lagi. sana semua. Iya kan. Nah, memang ini kayak ternyata, aduh Jakarta, tidak hanya Jakarta ya, beberapa cabang juga minat soal diskusi, membangun intelektualitas ini. Diskusi bagaimana mau? Jadi sebenarnya yang Ical lakukan itu menarik. Itu sebenarnya di organisasi itu yang disebut dengan model pengkaderan informal. Ente datang nongkrong dan itu dulu anak lakukan. Anak lakukan dan iya. Jadi tapi kalau kita misalnya, oh ini dulu sota kumpul ini, tapi masalahnya adalah kita mau ajak diskusi tidak mau. Iya anak itu sampai panggil main PS dorang, main PS2 dulu. Gitu. Karena anak meyakini mungkin bukan kita yang akan menghadirkan orang diskusi-diskusi itu. Kepemimpinan berikut. Tugas kita adalah mensolidkan dulu orang. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi itu menarik. Jadi kalau ente merasa bahwa memang kalau ada ambisi untuk harus kita ini, nah itu kalau tidak, sudah tahan saja itu orang. Itu di kumpul-kumpul itu, ya kan? Karena itu pengkaderan informal. Karena begini, orang datang di sini, apalagi kalau cara pandang dia adalah dia merantau, lalu problem dia sudah bisa kita tahu. Ada masalah makan. Ya kan, dia harus disibukkan mungkin dari orang tua bagaimana dan dia akan pusing dengan itu. Bapak diskusi, ya kan? Kira-kira begitu. Jangankan di ukuran Jakarta, ukuran Gorontalo kita pemain set begitu. Ini orang kesini, dia lagi bingung mau bayar kos. Iya. Kalau yang tinggal di asrama, dia bingung mau bayar SPP. Nah, memang mau jadi ketua cabang atau ketua PBHPMG itu harus begitu. Paling tidak dengar DP apa masalah. Kadang-kadang baru yang pengalaman saya berorganisasi itu antara saya kira sama aja dengan HPMG karena masalah perasaan. Ya itu juga bahaya Pak. Lalu kalau ketua cabang tidak memposisikan diri sebagai orang yang bisa mengadvise ini bahwa ini perasaan ada tempatnya untuk disalurkan begitu. Atau kasihlah dia paradigma baru tentang perasaan itu yang orang sebut cinta tadi itu kan. Nah ini juga ini penting. Makanya dulu saya ketika berorganisasi saya tidak pernah akan mati orang bicarakan cinta. Kita akan mulai dari situ ini organisasi. Iya Pak. Dan Ical sudah memulai itu ya. Ical sudah memulai itu. Iya. Dan yang cocok jadi ketum PB ya. Wow, karena begini, saya ini orang yang baca buku akar konflik sepanjang zaman. Ternyata Pak, problem manusia itu adalah problem cinta. Mau dicek. Bahkan kalau orang mau kerucut, kenapa ada A perang dengan B? Coba cek, rasis itu pasti. Ya kan? Ini akan ada hubungan dengan bagaimana ini Gorontalo ini. Ada yang bilang orang Arya, selain dari itu harus disikat. Orang ras Arya yang lain itu rasis pasti. Nah, terkait dengan kegorontaloan maka kemudian misalnya beberapa waktu kita diskusi dengan Pian, ini model kaderisasi. Di FKMG itu ada materi Gorontalo dalam literasi sejarah. Ada yang bilang enggak penting. Bagaimana kalau mau bicara Gorontalo mau dikasih kecil? Coba ketika Gorontalo itu ternyata misalnya salah satu pengertian dalam bahasa Gorontalo kan ku lontalo.
dalam genggaman Tuhan. Kira-kira kecil enggak ini urusan besar. Pasar ini urusan. Jadi kalau ngoni menganggap Gorontalo itu berapa kali berapa itu, di situ jadi malas orang Tapi kalau ngoni pacinta Gorontalo dalam perspektif pemahaman Hu Lontalo, Hu itu Tuhan, Lontalo itu di dalam genggaman. Wah, mau lama pembicaraan. Ya, bahkan orang-orang yang masuk tarekat mau ikut HPMG. Ya makanya tidak bisa cuma sekedar anak paham bahwa ini milenial. Anak sudah baca buku Black Hole, Lubang Hitam Kebudayaan, efek-efek dari teknologi dan digitalisasi. Anak sudah baca lama itu, Hikmat Budiman yang tulis. Dan ini salah satu di organisasi. Ya, salah satu di organisasi yang kemudian harus dijembatani ini secara berlahan. Tapi DPNT ngoni harus memberikan cita di situ. Cinta itu yang penting. Bukan mau batu nangan. Oh, bukan begitu ya? Tapi boleh. Saya putus. Marido, astagfirullah. Tidak boleh sebenarnya istri. Seperti pemancingan. Jadi ternyata anak lanjutkan tadi ternyata di buku Akar Konflik Sepanjang Zaman itu faktor kecintaan terhadap kelompok itu akan berakibat konflik terhadap dengan yang lain. Nah, asobia apa penyebab cinta? Nah, lalu orang akan mencintai kelompoknya. Kalau misalnya orang kelompok Gorontalo, maka hadirkan itu. Mulai dari organisasi. Kalau orang mencintai orang organisasi, tidak mungkin Pak menurut. Jadi tidak ada hal yang benar-benar bisa dilakukan secara tulus kalau latar belakangnya itu bukan dengan cinta. Tidak ada. Cuma itu. Kalau orang mencintai HPMG, maka orang akan melakukan apa saja untuk kebaikan HPMG. Termasuk yang Ical lakukan tadi. Termasuk yang Ridho pikirkan tentang bagaimana membangun kaderisasi. Nanti judulnya apa saja, misalnya ada pelatihan coding. Iya kan? Iya, orang mau belajar coding, coding. Kalau coding itu urusan tentara. Dia agak Iya, kompleks juga. jadi kompleksitas masalah ini itu harus diramu dalam sebuah format kaderisasi. Tapi yang pasti adalah kaderisasi harus memuat paling tidak 3 hal penting: kegorontaloan, keindonesiaan dan dunia. Ya kan? Ya, bicara orang ini ternyata di poros maritim ini, orang akan ada di Laut Sulawesi, ada Pasifik, lalu Cina sudah serbu apa segala macam, orang sebagainya. Nah, lalu yang lebih teknis itu adalah, itu saya kira akan menghadirkan daya tarik di HPMG. Misalnya ada materi tambahan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya digitalisasi, mungkin Rivian bisa memfasilitasi bagaimana cara fotografer yang benar, menjadi profesional apa segala macam tuh. Ical boleh ambil bagian apa untuk Ajin, misalnya tafsir hukum progresif, iya kan? Apa saja begitu. Jadi harus ada yang levelnya itu level apa? Spesifikasi Profesional. Ada dokter yang akan menjelaskan tentang urologi. Kalau misalnya orang tertarik dengan itu, atau kesehatan secara umum. Nah, ini yang kemudian platform tentang kaderisasi itu menjadi penting. Karena itu ruh organisasi. Jangan bilang orang Gorontalo. Kalau nggak anggap Gorontalo geografi itu tentu kecil. Tidak cukup. Terlalu besar kalau bom atom kita bisa. Nah, cuma apa? Petasan saja. Petasan tapi 1 ton. Oke. Karena itu jangan menganggap Gorontalo teritori. Ya, jadi inti dari pembicaraan tadi adalah soal cinta. Jadi siapapun nanti yang akan berbakti sepenuh hati untuk HPMG, landasannya harus cinta. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan Ada tambahan sedikit. oh tambahan, oke. Pas bicara tadi Kak Isin toh, bicara pengalaman waktu saya jadi ketua kaderisasi di Malang ya. Di periode itu setahu saya nggak tahu sekarang ya, itu termasuk pengkaderan paling banyak kader HPMG saat itu. Memang orang pencari itu ada beberapa cara Kak. Memang tidak harus paten ini toh. Misalnya bagi ini nah kadang-kadang orang itu bilang begini, ini kan mahasiswa ini paling suka gratis. Terus sama customer memang itu, ini mau camping gratis ada api unggun.
Tak kumpul banyak, pas datang baru terang isi muatan-muatan. Materi ini, materi ini, materi ini. iya, iya. Tapi tetap ada itu campingnya, ada api unggunnya. Tapi orang tetap bikin pos-pos lagi habis itu. Jadi orang itu terpaksa, seolah-olah terpaksa ikut, tapi untuk jalan kebenaran. Oh ya. Jadi orang- paham. Orang ini, orang itu. Waktu saya sempat bilang, begini saja. Bagaimana caranya orang bikin gratis ini barang? Itu anak-anak mahasiswa ikut yang baru-baru masuk, tapi tetap orang kasih muatan-muatan di sana. Orang tinggal bilang, oh ini mau ada acara camping, ada api unggun, ada apa, tapi tetap orang isi dengan materi, isi dengan pos-pos tadi, sama pembayatan. Oh ya ya. Begitu. Di beberapa kali makan orang, kalau bisa cari DP villa yang ada kolam renang. Begitu-begitu. Jadi hanya membuat perspektif orang itu kalau ini acara asik. Kalau dia kan kadang-kadang kalau orang terus bilang begini, memang secara judul di kepengurusan ya LDK lah, itu karena patron ya kalau misalnya pakai nama itu ya. Tapi secara yang orang sampaikan ke adik-adik ya camping saja, begitu. Jadi ketika orang datang, orang tetap ikut LDK, tapi itu yang orang kemas bagaimana caranya. Perspektif pertama orang datang itu ini acara gratis, kita cuma mau melepas penat hari pekan di daerah pegunungan, Healing lah. healing ya. Tapi kita isi Healing muatan-muatan. Oke. Oke. Sangat jauh referensinya ya. Banyak sekali ya hal-hal yang menarik kalau bicara soal HPMG. Mulai dari sejarahnya, perjalanan kepemimpinan, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam, baik itu birokratnya, politisinya, mau berbasis profesi dan lain-lain. Nah, kalau yang paling penting itu adalah tadi inti pembicaraan bahwa ber-HPMG itu adalah atas dasar kecintaan. Jadi kalau mengutip anak senior bilang di organisasi, jangan cari hidup di organisasi, tapi hidupkanlah organisasi. Jangan tanyakan apa yang organisasi berikan kepada kalian, tapi tanyakan apa yang sudah kalian berikan untuk organisasi. Kira bagus sekali. Boleh itu kira-kira. Sudah. Saya cocok masuk ketum PBHPMI ya. Jangan kasih. Deklarasi di sini.